Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan selalu menemukan ada dua sisi, ada peranan Allah, ada tuntutan untuk manusia merespon sesuatu yang Allah kerjakan. Jadi selalu kita akan menemukan dua sisi, di sisi Allah berinisiatif, di sisi manusia kita dituntut untuk merespon. Selalu kita akan menemukan kedua sisi ini berjalan bersama-sama setiap kali kita belajar firman Tuhan, setiap kali kita membaca Alkitab. Misalnya Allah dalam anugerahnya, dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi kita juga dituntut untuk meresponi itu dengan iman. Selalu terjadi kedua sisi itu. Lalu kita juga bisa melihat misalnya Allah itu memberkati kita, Tuhan memberkati kita, tapi kita juga dituntut untuk bekerja, berusaha. Tuhan juga mau mengasihi kita, mengampuni setiap kesalahan kita, tapi kita selalu dituntut untuk hidup dalam pertobatan, berubah dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selalu kita akan menemukan dua sisi seperti itu. Kita juga menemukan bahwa Allah itu berjanji untuk membawa kita dalam kemuliaannya, mendudukkan kita di atas tahtanya, tapi kita juga dituntut untuk membangun tahta Allah dalam hidup kita. Saya ulangi, Tuhan berjanji bahwa dia nanti akan membawa kita dalam kemuliaannya, mendudukkan kita di atas tahta kemuliaannya, tapi kita juga dituntut untuk meresponi itu dengan membangun tahta Allah di dalam hidup kita. Itulah tema pada malam hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, membangun tahta Allah. Tema ini menjadi bagian dari tema besar di bulan ini, yaitu Kristus Pusat Penyembahan. Dan ini adalah tema kecil bagaimana kita belajar firman Tuhan supaya kita membangun tahta Allah dalam hidup kita. Artinya membangun tahta Allah dalam hidup kita itu, kita membiarkan Allah bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita, membiarkan Allah menguasai hidup kita sepenuhnya, Allah itu berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi kita membangun tahta Allah di dalam hidup kita. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama, membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Wahyu pasal 3, 14 sampai yang ke-21, karena cukup panjang kita akan baca bergantian, saya ayat 14 dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 15, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-22. Judul perikopnya, kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya ulangi kembali ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dikatakan barang siapa menang ini perkataan Tuhan Yesus, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sekali lagi, Tuhan berjanji bahwa kalau kita menang, kalau kita mampu menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir, maka Tuhan berjanji dia akan mendudukkan kita bersama-sama dengan Bapa di atas tahta. Tapi tuntutan bagi kita adalah kita yang juga membangun tahta Allah dalam hidup kita selama kita hidup. Nah saudara,
Saya beritahu sedikit gambaran jemaat di Laodikia ini. Ini menjadi hal yang penting sebelum kita belajar firman Tuhan. Kalau kita tahu gambaran besarnya, maka kita akan bisa melihat detailnya. Begitu. Jadi saya jelaskan sedikit dulu gambaran tentang jemaat Laodikia ini. Saudara, pembacaan kita di Wahyu pasal 3 ini, itu merupakan surat kiriman dari Rasul Yohanes kepada salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil. Di masa itu dikatakan Asia Kecil, sekarang kita lebih mengenal dengan nama Turki. Ada beberapa kota di sana dan ada jemaat-jemaat yang sudah berdiri di kota-kota itu. Salah satunya adalah kota Laodikia dan ada jemaat di situ. Kemudian Rasul Yohanes, dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, disuruh kirimkan pesan-pesan firman Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat dan salah satunya adalah jemaat Laodikia. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini adalah pesan firman Tuhan yang Rasul Yohanes kirimkan kepada jemaat yang ada di kota Laodikia. Makanya juga dinamakan jemaat Laodikia, begitu. Nah, bagaimana kondisi jemaat ini? Kita bisa lihat dari keadaan kotanya. Memang Alkitab tidak menulis itu, tapi sejarah mencatat bahwa kota Laodikia di zaman itu merupakan kota yang makmur, kota yang kaya. Kenapa? Karena di sana ada pusat perbankan, otomatis ada banyak emas di sana, ada banyak transaksi pertukaran emas di zaman itu. Lalu juga ada banyak pabrik-pabrik tekstil, ada banyak industri-industri kain di sana sehingga mereka punya banyak pakaian yang mewah-mewah. Sejarah menulis seperti itu. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi dari sejarah bahwa kota Laodikia di zaman itu adalah kota yang terkenal dengan pusat kedokterannya. Jadi ada sekolah kedokteran yang bagus di sana di zaman itu. Mereka sudah sangat maju dalam ilmu kedokteran, ya tentunya di zaman itu. Lalu secara spesifik mereka itu hebat dalam pengobatan mata. Ada salap-salap yang para dokter itu bisa menemukan obat semacam salap yang dikatakan sangat manjur untuk mengobati penyakit mata di masa itu. Otomatis karena kotanya makmur seperti ini, jemaatnya juga ikut makmur. Jadi jemaat Laodikia itu aman-aman hidupnya. Mereka punya banyak uang, mereka tidak kesulitan apa-apa. Kalau mau berobat juga gampang, mereka punya pakaian yang mewah-mewah. Tapi dalam keadaan yang aman-aman saja, yang baik-baik saja seperti ini, kalau saudara tadi membaca dengan teliti, makanya saya suka mengajak kita membaca firman Tuhan bersama-sama supaya mungkin juga saudara berkonsentrasi untuk baca firman Tuhan. Kalau saudara membaca dengan teliti, maka saudara tidak akan menemukan sama sekali ada pujian untuk jemaat Laodikia ini. Kalau melihat jemaat yang lain, jemaat Smyrna dan yang lain-lain, ada pujian, ada teguran. Tapi khusus jemaat Laodikia ini sama sekali tidak ada pujian. Mereka ditegur dengan keras oleh Tuhan. Teguran itu tajam sekali untuk jemaat Laodikia ini. Padahal mereka baik-baik saja. Dan kalau kita mempelajari, maka kita akan menemukan mereka ditegur itu, mereka ditegur dengan tajam oleh Tuhan, mereka ditegur dengan teguran yang sangat keras, bukan karena mereka kaya, bukan. Bukan karena mereka ada dalam kelimpahan, bukan karena mereka ada dalam kondisi yang baik-baik saja, semuanya serba cukup, bukan itu yang Tuhan kritik dari mereka, bukan itu yang Tuhan tegur dari mereka. Yang Tuhan tegur dari jemaat Laodikia ini adalah mereka jatuh dalam rasa cukup yang palsu. Mereka jatuh dalam rasa cukup yang palsu. Mereka mulai bergantung pada hal-hal yang sifatnya jasmani. Saudara, kebergantungan kita ini pada hal-hal yang sifatnya jasmani, sifatnya materi, itu bisa membuat kita terjebak dalam rasa cukup yang palsu. Saya ingin katakan bahwa rasa cukup yang sesungguhnya itu harus berasal dari kebergantungan total kita pada Tuhan. Rasa cukup yang sesungguhnya itu harus datang dari kebergantungan total pada Tuhan. Nah saudara, kalau kita belajar juga lebih jauh, maka di perjanjian lama misalnya, kita akan menemukan orang-orang Israel itu berkali-kali ditegur bahkan dihukum oleh Tuhan. Bukan hanya karena mereka jatuh dalam penyembahan berhala, bukan hanya karena mereka jatuh dalam dosa perzinahan, tapi mereka kadang-kadang ditegur oleh Tuhan karena mereka mulai mengandalkan kekuatannya, mulai mengandalkan kerajaannya yang kuat, mulai mengandalkan tentaranya yang hebat, mereka mulai mengandalkan kekayaan kerajaannya, dan mereka mulai meninggalkan Tuhan atau menomorduakan Tuhan. Seringkali orang Israel juga ditegur Tuhan karena hal-hal itu saudara bisa temukan itu di dalam perjanjian lama kalau membaca kitab Raja-Raja. Artinya saudara, kita tidak akan pernah bisa membangun tahta Allah dalam hidup ini kalau di saat yang sama
kita masih menggantungkan diri atau menaruh pengharapan kita pada hal-hal di luar Kristus. Kita tidak akan pernah bisa membangun tahta Allah dalam hidup kita kalau pada saat yang sama kita masih menggantungkan pengharapan kita pada hal-hal yang ada di luar Kristus. Dan hari ini saya ajak kita belajar firman Tuhan bersama-sama dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 yang sudah kita baca tadi. Apa saja yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang percaya supaya kita bisa membangun tahta Allah dalam hidup ini, supaya Allah bisa berkuasa menjadi penguasa dalam hati kita. Apa saja yang harus kita miliki? Mari kita buka ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan begini, karena engkau berkata, jadi ini perkataan Tuhan kepada jemaat Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bagian yang pertama yang harus kita miliki kalau kita mau membangun tahta Allah dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus punya kerendahan hati. Dari ayat ini kita belajar tentang sebuah kerendahan hati. Saudara lihat bagian ini ya, saya membandingkan kedua hal ini. Ini fakta jemaat Laodikia secara jasmani. Secara jasmani, faktanya adalah ada pusat perbankan di kota di Asia Kecil. Laodikia ini menjadi pusat perbankan. Tapi Tuhan menilai mereka secara rohani. Dikatakan apa? Dikatakan mereka miskin. Ada banyak emas di kota itu. Ya pasti namanya ada bank, pasti ada transaksi pertukaran emas di sana. Tapi dikatakan mereka secara rohani melarat. Mereka punya pusat sekolah kedokteran, secara spesifik kedokteran mata, tapi mereka dikatakan buta. Mereka punya pusat industri kain, tapi Tuhan katakan mereka telanjang. Secara rohani, ketelanjangan itu bicara apa, saudara? Kalau mungkin kita bisa melihat sedikit ke perjanjian lama, di kitab Kejadian, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan mendapati mereka itu telanjang. Dan Tuhan berikan mereka pakaian. Ini berhubungan erat dengan apa yang dibahas di sini, bahwa kadang-kadang kondisi kita secara jasmani yang kita anggap baik-baik saja itu berbalik dengan apa yang Tuhan nilai secara rohani. Saudara, mari kita menjaga hidup kita, menjaga hati kita untuk tetap rendah hati. Karena seperti jemaat Laodikia ini, secara jasmani mereka bisa beli pakaian yang mewah-mewah karena ada pusat industri tekstil. Tapi Tuhan katakan mereka tidak berpakaian. Mereka punya pengobatan, ada salep yang manjur untuk mengobati mata. Tapi Tuhan katakan secara rohani mereka itu buta rohani. Mereka kaya, punya banyak uang. Tapi Tuhan katakan mereka melarat. Tuhan katakan mereka miskin. Saudara, hal yang perlu kita waspadai dalam hidup ini adalah begini. Bisa saja semua yang kita bangun dalam hidup ini mungkin dia akan meningkat ke atas. Semua hal yang kita bangun dalam hidup ini, pekerjaan kita, usaha kita, skill kita, kemampuan kita, pendidikan kita, semua yang kita bangun dalam hidup ini, mungkin saja satu saat dia akan meningkat ke atas. Tapi ingat baik-baik, ada satu hal yang harus kita biarkan tetap berada di bawah, yaitu hati kita. Ketika semua yang kita bangun dia akan meningkat ke atas, tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kadang-kadang ketika pekerjaan kita mulai baik, ketika usaha kita mulai baik, pelayanan kita mulai meningkat, hati kita juga kadang-kadang ikut naik. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini, supaya apapun yang kita bangun dalam hidup ini, dia boleh meningkat ke atas. Tapi ada satu hal yang harus kita biarkan tetap berada di bawah, yaitu hati kita. Saat kita mulai merasa aman, karena semuanya baik dalam hidup kita, keuangan baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, biasanya kita mulai melepaskan kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Yang Tuhan mau adalah apapun kondisi kita, kita tidak melepaskan kebergantungan kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang saudara, kondisi yang baik-baik saja itu bisa memanipulasi orang lain, juga bisa memanipulasi diri kita sendiri. Seperti jemaat Laodikia ini, dia katakan, aku kaya, tidak kekurangan apa-apa. Kadang-kadang kondisi yang baik itu bisa memanipulasi orang lain, bisa memanipulasi diri kita sendiri, sehingga kita tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kita jatuh dalam rasa cukup yang palsu. Mungkin masih terlihat beribadah, mungkin masih terlihat melayani, mungkin masih tetap terlihat rohani.
terlihat tetap berdoa kepada Tuhan, terlihat dari luar seperti itu. Begitu juga dengan jemaat Laodikia ini. Mereka tetap terlihat beribadah, tetap terlihat rohani, tetap terlihat aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi teguran Tuhan luar biasa karena mereka jatuh dalam rasa cukup yang palsu. Saudara, marilah memiliki sebuah kerendahan hati untuk mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kita punyai itu adalah karena Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan berkenan memberikan segala sesuatu kepada kita. Kalau saya bilang ini saudara, saya tidak sok-sokan, saya tidak sedang seperti mengajar teman-teman Bapak Ibu Saudara. Tidak. Pada saat mempersiapkan firman ini juga jadi beban. Bagaimana mungkin saya akan mengkhotbahkan hal ini, tapi saya menyadari, saya melihat ke dalam hati saya bahwa saya terlalu jauh dari apa yang saya khotbahkan. Saya terlalu jauh dari apa yang namanya sebuah kerendahan hati. Dan itu jadi beban. Jadi saya sama sekali tidak sedang mengajar atau menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tidak, kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Kalau kita tidak bisa membuang kesombongan kita, kalau kita tidak bisa membuang ego kita, maka Tuhan tidak akan bisa bertahta dalam hidup kita. Saya mengutip perkataan Pendeta Yakub Trihandoko, dia katakan begini, banyak orang yang menggunakan Allah untuk mencapai tujuan hidupnya. Padahal seharusnya kita ini menggunakan hidup kita ini untuk menggenapi tujuan Allah. Banyak orang menggunakan Allah untuk mencapai tujuan hidupnya. Bukan menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Allah. Kalau kita tidak merendahkan hati, maka Tuhan tidak akan bertahta dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa membangun tahta Allah dalam hidup kita. Kalau uang yang masih menguasai hati kita. Kita tidak bisa membangun tahta Allah dalam hidup kita. Kalau jabatan yang jadi Tuhan atas hidup kita. Kita tidak bisa membangun tahta Allah. Kalau pengakuan orang lain itu yang selalu jadi penguasa dalam hidup kita. Selalu butuh pengakuan orang lain. Selalu butuh validasi dari orang lain. Inginnya diakui, inginnya dipuji, ingin dihormati. Kadang-kadang itu menjadi berhala dalam hati kita. Saudara, kalau sekarang ada banyak istilah-istilah ya. Ada istilah FOMO, begitu-begitu. Nah, saya mendengar lagi ada istilah yang baru namanya FOPO. Fear of People Opinion. Jadi ada orang yang terlalu cemas, terlalu takut dengan opini orang, dengan pandangan orang. Pada akhirnya dia menjadi tidak nyaman, tidak aman karena terlalu ketakutan dengan pandangan orang terhadap dirinya. Begini saudara, pandangan orang terhadap kita itu penting untuk kita tahu. Karena kadang-kadang ada titik buta dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa kekurangan kita, perlu orang lain yang memberitahukan kekurangan kita. Jadi penting juga memikirkan opini orang lain terhadap kita. Tapi yang dimaksud oleh yang sampai diistilahkan FOPO ini, Fear of People Opinion ini, ada orang yang terlalu takut dengan opini orang lain untuk hal-hal yang tidak penting. Saya bilang tadi di Ibadah 3, kadang-kadang misalnya hanya gara-gara orang bilang, Komiu HP macam itu terus tidak ganti-ganti. Orang sudah iPhone, Komiu ini Android terus. Pada akhirnya kita memaksakan diri berhutang untuk dapatkan iPhone yang baru. Kadang-kadang yang dikomentari dari kita adalah yang kita terlalu takut orang bilang, kenapa bajunya itu terus tidak ganti-ganti. Hari Natal tidak pakai baju baru. Memangnya kenapa kalau hari Natal tidak pakai baju baru? Natal mau pindah di tanggal 26? Tidak, saudara. Memangnya kenapa kalau hari Natal kita tidak ganti barang-barang yang baru di rumah? Kan tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang sampai berhutang karena terlalu takut dengan nanti orang bilang apa, nanti orang bilang begini. Padahal kita sudah pakai baju yang bagus-bagus, bajunya tidak kenapa-kenapa. Tapi karena terlalu takut, pada akhirnya kita jadi kehilangan kepercayaan diri. Pada akhirnya opini orang itu, pandangan orang itu sudah jadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hati kita. Saudara, kita ini tidak akan pernah sempurna di mata orang lain, tidak akan pernah bisa. Saya katakan tadi, apalagi kalau cewek-cewek yang menilai, itu mereka detail sekali. Kalau saudara mau tahu betapa detailnya cewek-cewek itu, bahkan Tuhan pun bisa salah. Buktinya apa? Alis sudah bagus-bagus, mereka gambar ulang. Tuhan sudah bikin bagus, tapi digambar ulang. Jadi kalau saudara lihat itu cewek-cewek biasanya, bagus ya doi. Biasanya bawa make up, mulutnya itu komat kamit ya. Saya kira menyanyi, begitu ternyata kadang-kadang bukan menyanyi itu. Orang lagi baku bicara dengan Tuhan, Tuhan harusnya begini, ini, begitu. Jadi kita tidak pernah bisa sempurna soal penampilan, soal hal-hal yang sifatnya
fisik, jasmani itu sudahlah begitu. Mari kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang sudah memberhalakan sebuah pengakuan, sebuah pujian dari orang lain. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan begini, lebih mudah mengakui Kristus sebagai penguasa atas alam semesta ini. Itu lebih mudah daripada membiarkan dia menjadi penguasa dalam hati kita. Mudah bagi kita kalau mau bilang Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, mudah sekali. Kita menyanyi juga mengakui kekuasaan Tuhan atas alam semesta ini mudah. Yang tidak mudah adalah ketika kita mau membiarkan dia menjadi penguasa dalam hati kita, bertahta dalam hati kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita semuanya pada malam hari ini supaya kita memiliki kerendahan hati. Amin. Amin. Itu bagian yang pertama. Kalau kita mau membangun tahta Allah dalam hidup kita, maka bagian yang pertama kita harus punya sebuah kerendahan hati. Yang kedua adalah, coba tampilkan ayat yang ke-19. Oke, ada di slide. Kita harus memiliki kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ayat 19 dikatakan begini, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, ini terkait dengan poin yang pertama tadi tentang kerendahan hati, bahwa bukti bahwa kita ini mau merendahkan hati adalah ketika kita ini rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu merupakan salah satu bukti bahwa kita ini rendah hati. Kita mau merelakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang pembentukan itu tidak menyenangkan, menyakitkan bagi daging kita. Saudara, saat kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini tidak seperti sulap yang tiba-tiba langsung berubah seketika. Tidak, saudara. Rasul Paulus itu mengajarkan kepada kita, kalau pengalaman Rasul Paulus diajarkan begini, ketika dia bertobat, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang berubah dari hidupnya, yang pertama-tama berubah dari hidupnya, itu adalah nilai dan tujuan hidupnya. Apa yang berubah itu adalah apa yang paling bernilai dalam hidupnya. Yang kedua adalah apa tujuan hidupnya. Itu yang lebih dahulu berubah. Rasul Paulus bilang, ketika dia bertobat, maka apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, segala macam hal-hal jasmaniah yang merupakan keuntungan bagi dia, sekarang dia anggap rugi karena Kristus. Maka nilainya jadi berubah. Yang paling bernilai dalam hidupnya adalah karena dia punya Tuhan. Lalu tujuan hidupnya juga jadi berubah. Dia katakan dia berlari-lari kepada tujuan. Itu yang paling utama berubah. Tapi soal perubahan karakter, bagaimana hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kita semakin dewasa di dalam iman, itu membutuhkan proses demi proses, membutuhkan pembentukan demi pembentukan, dan kadang-kadang itu bisa menyakitkan bagi daging kita. Tapi marilah kita memiliki sebuah kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang dia kasihi akan dia tegur, dan bukan cuma ditegur, tapi dihajar. Karena kadang-kadang untuk membentuk kita menjadi semakin indah, itu butuh teguran, bahkan hajaran dari Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa dua sisi ini muncul lagi, yang saya katakan di awal tadi, selalu ada dua sisi, ada peran Allah, ada peran manusia. Dua sisi ini muncul lagi dalam ayat ini. Bahwa Allah itu, dia mengasihi, karena dia mengasihi, dia mau menegur, dia mau menghajar. Tapi juga di sisi yang lain, ada peran dari kita untuk merelakan hati kita ini dibentuk oleh Tuhan. Selalu muncul dua sisi ini di dalam Alkitab. Saudara, saya ingin cerita sedikit seperti yang saya ceritakan di ibadah 3 tadi, bahwa ketika zaman saya masih SMA, ketika saya masih SMA, kami ini yang suka-suka musik, suka-suka main gitar ini tergila-gila melihat pemain gitar dunia itu bisa bermain dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka bermain, kalau orang istilah dulu main speed begitu. Kita tergila-gila dengan orang yang bisa bermain dengan kecepatan yang luar biasa, memang cepat sekali begitu. Lalu ada beberapa dari teman kami yang kemudian berusaha untuk meniru itu, tapi dia meniru yang penting kelihatan cepat. Dan saya ingin beritahukan sedikit. Nah, kadang-kadang gitar itu kalau dia sudah dikasih perangkat-perangkat efek seperti itu memang bisa sedikit menipu, mengaburkan kesalahan-kesalahan. Jadi ada orang yang waktu itu masih zaman-zaman festival band begitu, dia tampil, dia tunjukkan bahwa dia juga bisa bermain cepat. Tapi saudara,
walaupun kelihatannya mirip, hasilnya beda jauh. Hasilnya tidak sama sekali tidak seperti yang kita lihat nonton-nonton di DVD-DVD itu oleh pemain-pemain gitar kelas dunia itu. Sampai akhirnya ketika kita belajar lebih jauh lagi tentang musik ini, baru kita tahu cara belajarnya bukan begitu. Kita dulu belum ada YouTube, jadi kita cuma bisa dapatkan kadang-kadang ada DVD begitu yang kita saling pinjam dengan teman-teman. Dan kita baru tahu cara belajarnya adalah bagaimana. Cara belajarnya, kita belajar satu-satu not-notnya pelan-pelan. Disitulah ketika kita belajar pelan-pelan itu satu-satu not, barulah kita bisa melihat detil-detilnya. Bagaimana mereka menciptakan not-notnya itu bukan cuma sekedar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi ada not-not yang lain yang dimasukkan di sana. Dan pada akhirnya bisa menghasilkan satu komposisi yang indah. Pada saat kita mengikutinya bisa bermain dengan cepat. Kita tidak kehilangan detil-detil tadi. Barulah bisa menghasilkan komposisi yang indah. Seperti yang dimainkan oleh gitaris dunia tadi. Apa yang saya mau sampaikan adalah begini. Kadang-kadang kita ini dalam pembentukan Tuhan. Kita mau semua terjadi secara cepat, secara instan. Padahal yang Tuhan mau adalah kadang proses demi proses itu pelan-pelan terjadi supaya kita bisa melihat detil-detilnya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menggenapi firman-Nya dalam detil-detil, dalam proses demi proses yang kita lewati. Pelan-pelan itu bukan sesuatu yang instan. Kita bisa melihat, oh ternyata kekurangan kita di sini. Oh ini yang firman Tuhan katakan, kita harus ubah dalam hidup kita. Kita bisa melihat semua detil-detilnya. Dan pada saat kita melewati semuanya itu, barulah menghasilkan satu hidup yang bernilai di mata Tuhan. Kalau kita maunya instan, kita akan kehilangan detilnya. Seperti pemain gitar tadi. Kelihatannya sama, tapi begitu kita dengar jauh berbeda. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk perlahan-lahan kita melewati proses demi proses. Itu supaya kita bisa melihat detil-detilnya bagaimana firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kehidupan yang bernilai di mata Tuhan dan juga bernilai bagi sesama. Amin saudara. Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Tapi proses itu, pembentukan itu melibatkan kerelaan hati kita untuk membiarkan Tuhan menguasai dan memproses hidup kita. Kalau kita mau membangun tahta Allah dalam hidup kita, yang pertama itu kita harus punya sebuah kerendahan hati. Yang kedua, kita harus membuktikan itu dengan kerelaan untuk terus dibentuk oleh Tuhan sekalipun menyakitkan bagi daging kita. Yang ketiga, yang terakhir, tampilkan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan Tuhan Yesus itu berdiri di muka pintu dan mengetok. Maka yang ketiga adalah kalau kita mau membangun tahta Allah dalam hidup kita, kita harus memiliki sebuah konsistensi. Memiliki kerendahan hati, memiliki kerelaan untuk dibentuk, tapi juga kita harus konsisten. Dalam hal apa? Konsisten dalam hal meresponi panggilan Allah itu. Saya jelaskan ya. Kata dia berdiri di muka pintu dan mengetuk itu dalam tensis bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu punya banyak tensis yang lebih lengkap bahkan dari bahasa Inggris. Saya tidak terlalu bisa dalam hal ini. Waktu sekolah kita belajar sedikit-sedikit, jadi saya tahulah teorinya sedikit-sedikit. Ada tensis perfect aktif indikatif yang muncul di kalimat ini. Perfect aktif indikatif ini apa saudara? Satu kejadian yang sudah terjadi tapi efeknya itu masih terus terjadi. Misalnya kalau saya bilang saya sudah makan, itu bisa bentuk lampau, saya sudah makan. Tapi kalau bentuk perfect aktif indikatif ini, saya katakan saya sudah makan, tapi orang yang paham bahasa Yunani dia akan tahu bahwa yang saya maksud adalah begini, saya sudah makan, tapi efek makanan itu, rasa kenyang itu, rasa nikmat dari makanan itu masih berasa sampai sekarang, walaupun saya sudah makan tadi siang, begitu. Seperti perkataan Tuhan Yesus, sudah selesai, perkataan Tuhan Yesus di kayu salib sudah selesai itu sudah selesai, sudah terjadi, tapi efeknya masih terus terjadi sampai hari ini. Itu perfect aktif indikatif ini. Jadi
Walaupun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus di sepanjang zaman, dia akan merasakan efek dari penyaliban itu, pengorbanan Tuhan Yesus itu, dia akan mendapatkan keselamatan. Kira-kira begitu. Sehingga dalam kalimat ini, secara sederhana bisa dimengerti bahwa Tuhan mau bilang, dia berdiri di muka pintu, mengetuk dan terus mengetuk. Dia berdiri dan terus berdiri di muka pintu untuk mengetuk dan terus mengetuk. Ini bicara apa? Kembali lagi ke dua sisi yang saya bilang tadi. Tuhan itu konsisten untuk membimbing, membentuk hidup kita. Tapi kita juga harus konsisten untuk meresponi panggilan Allah itu. Ini bukan cuma bicara tentang satu kali Tuhan Yesus mengetuk hati orang lalu menerima Tuhan Yesus dan selesai begitu saja. Tidak, saudara. Tapi Tuhan Yesus itu konsisten untuk terus berdiri mengetuk pintu hati kita. Kenapa? Karena dalam perjalanan kerohanian kita, kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Kita masih banyak kesalahan, kita masih banyak kekurangan. Yang kadangkala kita masih melakukan dosa, masih melakukan kesalahan, masih kadang-kadang melawan Tuhan, masih kadang-kadang menjauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan itu terus konsisten untuk mengetuk, dia berdiri untuk mengetuk hati kita. Dan kalau kita mau membangun tahta Allah dalam hidup kita, kita juga harus konsisten untuk meresponi panggilan Allah. Saya katakan tadi bahwa kita memang tidak sempurna ketika kita sudah bertobat. Tapi dalam ketidaksempurnaan itu, marilah kita tetap selalu konsisten untuk mendengar suara Tuhan membimbing kita. Kalau kita salah, mari kita datang kepada Tuhan untuk bertobat. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, mari kita memperbaiki lagi dari hari ke hari supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kedua sisi itu muncul lagi. Tuhan konsisten membentuk hidup kita, membimbing hidup kita. Tapi kita juga harus konsisten untuk terus meresponi panggilan Allah dalam hidup kita. Saya akhiri dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang tokoh. Dia katakan begini, saat-saat terindah dari sebuah kapal itu ketika dia bersandar di dermaga, ditambatkan di dermaga, itu merupakan saat-saat terindah. Kapal itu terlihat indah ketika dia bersandar di dermaga. Tapi ingat baik-baik, kapal itu tidak diciptakan hanya untuk jadi pajangan ditambatkan di dermaga. Kapal diciptakan untuk menyeberangi lautan, berhadapan dengan ombak. Begitu juga hidup saya dan saudara. Kita tidak diciptakan sebagai gereja Tuhan hanya untuk menjadi pajangan bagi dunia ini. Sebagai gereja Tuhan, kita tidak diciptakan Tuhan, dimaksudkan Tuhan untuk jadi pajangan di dunia ini. Dunia yang sudah tercemar dengan dosa, yang sudah jatuh dalam dosa, maka kegelapan, penderitaan, masalah, berbagai macam problem muncul seperti sebuah gelombang yang menghantam kehidupan kita. Yang menghantam kehidupan setiap manusia yang bisa berujung pada maut. Dan kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi terang, memancarkan kemuliaan Tuhan supaya lewat hidup kita orang bisa mengenal Kristus. Tapi itu harus dimulai dari bagaimana kita bisa membangun tahta Allah dalam hidup kita dengan merendahkan hati selalu, dengan merelakan diri untuk dibentuk oleh Tuhan dan tetap konsisten untuk meresponi setiap panggilan Allah dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.